Membalap di Red Bull pastinya menjadi salah satu impian bagi sebagian besar pembalap di grid. Meski tidak seikonik Ferrari, namun Red Bull juga memiliki sejarah di F1 dengan melahirkan banyak pembalap hebat seperti Sebastian Vettel dan Max Verstappen. Di musim 2025 saja, setidaknya ada 8 dari 20 pembalap di grid yang merupakan jebolan dari Akademi Red Bull. Mulai dari Max Verstappen, Liam Lawson, Yuki Tsunoda, Isaac Hadjar, Alex Albon, Carlos Sainz, Jack Doohan, dan Pierre Gasly. Tentu saja, Akademi Red Bull tidak bisa dianggap remeh karena melahirkan hampir setengah dari grid F1 di musim depan. Namun pasti timbul pertanyaan dari beberapa di antara kalian, kenapa sih banyak pembalap di grid yang kesulitan membalap di Red Bull? Sebelum membahas lebih dalam, kita harus bicara terkait pembalap F1 sudah pasti adalah pembalap terbaik dari yang terbaik yang ada di grid saat ini. Dari sekian banyak pembalap di dunia, hanya ada 20 pembalap terbaik yang dipilih untuk menjadi pembalap F1 di luar dari pembalap yang hadir karena sponsor atau kepemilikan tim. Kita semua tahu, menjadi pembalap F1 tekanannya pasti sangat tinggi, dikarenakan tim selalu ingin hasil terbaik dan kalian harus perform di setiap balapannya, dan tidak menoleransi kesalahan apapun dari kalian. Tekanan sudah pasti jadi makanan sehari-hari pembalap F1, di lingkungan yang sangat amat kompetitif ini. Terlebih di 2025, grid akan semakin dekat melihat kita memasuki tahun terakhir di regulasi ground effect. Masuk ke topik pembahasan kita, yaitu mengapa banyak pembalap kesulitan saat berada di Red Bull. Poin ini merupakan poin yang sangat krusial di mana kita semua tahu bahwa mobil Red Bull didesain mengikuti gaya balap Max Verstappen yang merupakan sentral dari proyek Red Bull di F1. Red Bull memiliki pendekatan mobil yang agresif dan oversteer, di mana Red Bull memiliki mobil yang sangat sensitif di bagian depan dan lemah di bagian belakang. Verstappen dikenal dengan pembalap dengan gaya mengemudi yang agresif dan oversteer, sama halnya seperti Leclerc. Mayoritas pembalap papan atas umumnya mengadopsi gaya balap oversteer karena pembalap lebih banyak memegang kontrol alas traksinya di mobil. Bagi kalian yang masih bingung, oversteer adalah kekuatan mobil berada di ban depan, sehingga ban belakang kalian akan lemah. Sementara understeer yaitu kebalikannya, yaitu kuat di belakang namun lemah di depan. Sebagai contoh, jika kalian menikung dan mobil tersebut seperti tidak bisa membelok dan tidak menyentuh apex, itu tandanya mobil kalian understeer. Sementara oversteer, ketika kalian membelok, sesaat kalian menginjak gas terlalu banyak, maka mobil akan liar dan seperti ngesot pada bagian belakang. Verstappen lebih menyukai pendekatan oversteer karena ia dapat lebih agresif saat berbelok dan di saat yang sama, ia masih dapat untuk mengontrolnya. Pada salah satu podcast, Alex Albon mengatakan seberapa sulit menjadi rekan setim Max Verstappen karena mobil yang sangat agresif. Ia mengatakan saat periodenya di Red Bull, ia memang menyukai gaya balap oversteer, namun tidak seagresif Max Verstappen. Albon memberi gambaran seperti ketika kalian menggerakkan mouse di komputer kalian, dan mouse tersebut disetting menjadi paling sensitif, maka ketika kalian sedikit saja menggerakkan mouse tersebut, kursornya akan langsung kemana-mana. Dan itulah gambaran mengemudikan mobil Max Verstappen. Pada awalnya saat masa adaptasi, ia sudah mulai terbiasa. Namun, seiring berjalannya musim, Albon mengatakan jika Verstappen ingin mobilnya lebih responsif lagi, sehingga mobil tersebut semakin sensitif yang dimana Albon mengatakan ia kehilangan kepercayaan diri di sana. Sesaat ia ingin push lebih keras di mobilnya alami oversteer, sehingga kalian kehilangan kendali dan di saat itu juga, kepercayaan diri kalian pasti akan menurun. Bagi kalian yang pernah bermain game F1 dengan traction control off, pasti tahu jika kalian menyetel mobil menjadi agresif, sesaat kalian push lebih keras dan menginjak gas terlalu dalam, maka mobil akan alami snap oversteer, dan itu adalah hal yang paling tidak ingin terjadi. Pada salah satu podcast, Lawson sempat ditanya terkait pernyataan Albon dengan mobil Red Bull. Lawson juga mengatakan hal yang sama, di mana gambaran dengan kursor mouse adalah gambaran sempurna untuk menggambarkan mobil Red Bull. Dapat kebayangkan, kalau kalian tidak memiliki kepercayaan diri untuk membalap, maka akan sangat sulit. Karena saat ingin nge-push saja, mobil kalian alami oversteer. Maka jika terjadi terus-menerus, pasti akan merusak kepercayaan diri kalian di kokpit. Menjadi rekan setim Verstappen pastinya sangat sulit, karena Verstappen sangat jarang lakukan kesalahan dan alami weekend yang buruk. Yang artinya, pembalap juga dipaksa untuk konsisten agar setidaknya dapat bersaing dengan Verstappen. Verstappen juga sedang dalam puncak performa atau masa prime-nya, yang artinya nanti, Liam Lawson harus bekerja 110% jika ingin mempertahankan kursinya di Red Bull karena dirinya sedang menghadapi pembalap terbaik di era ini. Lingkungan Red Bull adalah salah satu lingkungan yang penuh akan tekanan. Red Bull kerap kali tidak memberikan waktu yang cukup untuk pembalapnya beradaptasi dengan lingkungan kerja mereka. Kita bicara mulai dari 2019 setelah kepergian Daniel Ricciardo dari Red Bull. Pembalap pendamping Verstappen belum ada yang benar-benar solid, mulai dari Pierre Gasly, Alex Albon, dan Sergio Perez. Perez mungkin cukup solid di awal periodenya pada 2021 dan 2022. Namun pada 2023, kelemahan Checo mulai terekspos dengan jarak yang mencapai 290 poin ke Verstappen dengan mobil RB19 yang seperti roket.
Di Red Bull, cepat saja tidak cukup, namun kalian harus konsisten karena menghadapi lingkungan yang memaksa kalian untuk perform di setiap pekan, karena rekan tim kalian adalah Verstappen, yang sangat jarang alami weekend yang buruk. Kesalahan sedikit saja, maka akan sangat terekspos karena Verstappen sangat superior di Red Bull. Lingkungan Red Bull juga terkenal sebagai lingkungan yang Verstappen-sentris, di mana semua proyek atau pengembangan akan berfokus ke Verstappen. Sebagai rekan tim Verstappen, maka kalian harus menyiapkan mental dalam menghadapi hal seperti ini. Ditambah lagi jika kalian tidak mendapat dukungan penuh dari Helmut Marko, maka mbah ini tidak segan-segan akan menunjukkan ketidaksukaannya terhadap pembalap saat di media dengan kata-kata pedasnya. Pastinya menjadi pembalap Red Bull dibutuhkan mental baja, karena tekanan dari internal dan juga media pasti akan sangat intens. Satu pekan buruk pasti media akan menyerang kalian, ditambah jika kalian tidak perform dan sedang mencari kepercayaan diri. Media pasti akan sangat senang untuk menyerang kalian karena kalian adalah pembalap di tim papan atas dan pastinya akan menjadi headline di berita mereka. Periode Gasly dan Albon sepertinya mengajarkan Red Bull untuk lebih bersabar dalam menghadapi pembalap keduanya. Pada 2019, Gasly hanya diberikan 12 kesempatan karena tidak dapat perform di Red Bull saat itu, dan langsung digantikan oleh Alex Albon yang hanya diberi kesempatan hingga akhir 2020 sebelum digantikan oleh Checo. Albon juga sempat mengatakan kalau ia adalah pembalap yang paling dekat secara gap dengan Verstappen. Namun karena saat itu persaingan sangat ketat, maka perbedaan 0,2 sampai 0,3 sudah melemparnya jauh di belakang Verstappen. Sama seperti apa yang Checo alami di musim ini. Gasly dan Albon, keduanya adalah pembalap dengan gaya mengemudi oversteer. Namun Gasly tidak cukup diberikan kesempatan oleh Red Bull untuk adaptasi di sana. Sementara Albon sudah diberi kesempatan 1,5 musim, namun Horner mengatakan bahwa jaraknya dengan Verstappen terlalu jauh, di mana pada akhir musim 2020, poin Albon hanya setengah dari poin Verstappen. Dan saat itu, Checo menang di Sakir dan membuatnya menjadi rekan setim Verstappen di 2021. Kesimpulannya adalah, menjadi pembalap kedua Red Bull harus menjadi pembalap yang paket lengkap. Kemampuan adaptasi yang bagus di mobil yang sangat sensitif dan sesuai gaya balap Verstappen, artinya kita harus menyesuaikan dengan gaya mengemudi Verstappen. Konsisten diperlukan untuk terus bersaing di papan atas setiap balapannya. Mental yang kuat saat pembalap alami pekan buruk dan mental yang kuat untuk hadapi satu musim penuh dengan tekanan sebagai pembalap Red Bull dan rekan setim Max Verstappen. Tentu sangat sulit bukan? Itu mengapa banyak pembalap top yang gagal di Red Bull. Sebenarnya menurut kami, sosok Carlos Sainz sangat cocok di Red Bull, karena Red Bull membutuhkan pembalap yang memiliki pengalaman dan pembalap yang bijak dalam hadapi sebuah masalah. Dan Sainz adalah orang yang tepat di kursi tersebut. Namun permasalahannya, kami yakin Sainz tidak ingin menjadi pembalap nomor 2 di Red Bull. Sementara di sisi lain, Liam Lawson kami yakin secara mental dan familiaritasnya dengan keluarga Red Bull tidak perlu diragukan lagi. Kami yakin secara mental Lawson sudah siap. Permasalahannya adalah, apakah ia dapat mengeluarkan seluruh potensi berkembangnya di Red Bull? Itu yang menjadi permasalahannya. Dan apakah Red Bull sudah siap untuk memberi Lawson waktu untuk perform? Helmut Marko sendiri sudah memberi sinyal di mana Lawson harus lebih konsisten lagi saat bersama Red Bull. Namun untuk saat ini kami masih yakin jika Lawson dapat survive di Red Bull. Itulah beberapa faktor mengapa banyak pembalap kesulitan di Red Bull. Dan jangan lupa untuk beri like, komen, dan subscribe untuk konten F1 lainnya.